Sampurasun. Hatur nuhun. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, yang kami hormati Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, anggota FKPD Provinsi Jawa Barat atau yang mewakili, Bupati Wali Kota, Ketua DPRD Kabupaten Kota, Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otda Kemendagri, Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesejahteraan Sosial Sekda Provinsi Jawa Barat, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat dan para Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kota, Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Jumat tanggal 16 April 2021, kita dapat hadir di Aula Barat Gedung Sate dalam acara launching Iperda Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Barat. Dan mengawali acara mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya seraya mengharap ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sejenak memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Seno Julian Saputra. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, marilah sejenak menundukkan kepala untuk memanjatkan doa bersama. Mohon izin doa ini disampaikan menurut ajaran agama Islam. Untuk yang lainnya mohon Bapak Ibu dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah Tuhan yang Maha Esa, dengan suasana yang penuh hikmat dan syahdu, kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat-Mu, sehingga pada hari ini kami dapat menyelenggarakan launching Iperda di Provinsi Jawa Barat. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, Ya Rabbana, Ya Karim, jadikanlah kami sebagai orang-orang yang mampu bekerja dengan penuh integritas dan profesionalitas, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang bekerja dengan penuh tanggung jawab serta semangat bekerja sama demi terwujudnya Jabar juara lahir batin. Ya Allah yang Maha Pemberi petunjuk, tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar dan berikanlah kami kemampuan untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah, dan berikanlah kami kemampuan untuk dapat menjauhinya. Ya Allah, hanya kepadamu kami
melakukan pengabdian, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, dosa orang tua kami, guru-guru kami, serta para pemimpin kami. Angkatlah pandemi COVID-19 ini, hindarkan kami dari segala wabah, fitnah, dan cobaan, sehingga mampu mencapai tujuan perjuangan kami. Ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, semoga doa kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan selamat datang Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Insinyur Setiawan Wangsa Atmaja Dipel SEMN. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat yang hadir secara virtual, yang terhormat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri yang hadir juga secara virtual, yang terhormat pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Ketua Komisi 1, yang terhormat Forkompimda Provinsi Jawa Barat yang hadir juga di tengah-tengah kita semua. Yang terhormat sahabat saya Direktur Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Pak Marbun yang hadir secara fisik di sini. Yang terhormat para asisten yang hadir juga di sini, ada Asda 1 dan Asda 2. Lalu yang terhormat Bupati Wali Kota se-Jawa Barat, baik yang hadir secara fisik maupun hadir secara virtual. Kami melihat di sini ada PLT Bupati Bandung Barat, ada PJ Bupati Bandung. Terima kasih. Yang terhormat seluruh ketua DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Barat, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Lalu yang terhormat Kepala Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, juga yang saya melihat di sini ada yang hadir secara fisik dan selebihnya secara virtual. Kemudian yang terhormat para Kepala Biro Hukum Provinsi dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Kota seluruh Indonesia yang menyaksikan acara ini secara virtual. Bapak dan Ibu sekalian, pada kondisi saat ini tentu saja kami sangat apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri karena mau tidak mau memang kita harus menyesuaikan kondisi saat ini, dan kita melihat bahwa kasus aktif COVID-19 atau akibat pandemik ini juga masih terjadi. Sebut saja di dunia ini masih ada kasus aktif sekitar 24 juta, lalu di Indonesia 108.000 dan di Jawa Barat sendiri 28 ribuan yang tersebar di seluruh Jawa Barat dan Indonesia pun demikian. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja bahwa hal ini tidak boleh mengurangi apa yang akan kita selesaikan di dalam pembangunan di Indonesia ini. Dan sekali lagi saya ucapkan apresiasi kepada Kementerian Dalam Negeri yang terus berupaya mencari inovasi bentuk-bentuk apa yang terus bisa menyatukan Republik ini. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam ucapan selamat datang ini kami saat ini barangkali Bapak-Bapak dan Ibu sekalian yang di seluruh Indonesia melihat di dalam video bahwa kami saat ini berada di Gedung Sate. Gedung Sate ini adalah dibangun pada tahun 1920 dan peletakan batu pertamanya dilaksanakan pada tanggal tepatnya 27 Juli 1920. Jadi sedemikian heritage gedung ini dan kami jaga menjadi kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat yang cukup membanggakan. Bapak dan Ibu sekalian, tentu saja bahwa sekilas Gedung Sate ini, mumpung ini bisa kami promosikan di seluruh Indonesia,
bahwa Gedung Sate ini merupakan salah satu gedung pertama setelah ITB yang menggunakan kerangka baja saat itu, jadi pada 1920. Dan dibangun oleh kurang lebih 2.000 pekerja yang mayoritas orang lokal. Jadi pada kala itu barangkali orang lokal khususnya di daerah Bandung dan Jawa Barat ini sudah cukup canggih Pak Marbun gitu ya, sudah bisa membangun ini. Kemudian juga biayanya kurang lebih kalau kita konversi ke biaya sate ini ada 45 miliar. Dan saya juga barangkali mempromosikan khususnya teman-teman yang saat ini hadir dari Kemdagri, di gedung ini, di Gedung Sate kita mempunyai museum gedung sate yang semuanya melalui digital. Jadi silahkan hadir Bapak di lantai dasar gitu ya, nanti kita akan hantar. Dan tentu saja teman-teman seluruh Indonesia kalau mampir di Jawa Barat, di Kota Bandung, silahkan mampir ke Gedung Sate, ada museum juga selain ada tower di lantai 4. Bapak dan Ibu sekalian, di dalam IPERDA ini tentu saja ini merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi publik. Jadi kalau kami melihat bahwa IPERDA salah satu implementasi dari Peraturan Presiden 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik. Dan terima kasih sekali lagi bahwa Kemdagri sudah memulai bahwa pentingnya sistem pemerintah berbasis elektronik ini di masa saat ini terakselerasi gitu ya, dan itu sangat penting. Lalu juga satu data Indonesia dan satu lagi adalah SIPD dari Kementerian Dalam Negeri. Dan tentunya di dalam peluang atau momentum saat ini, pertama bahwa IPERDA ini sudah merupakan, saya rasa ini langkah yang sangat luar biasa karena saat ini sudah memanfaatkan era digitalisasi. Lalu yang berikutnya adalah kita harus memanfaatkan tentu saja bagaimana pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru yang biasanya perda-perda disampaikan oleh pemerintah daerah lalu secara fisik, namun saat ini adalah bisa kita lakukan secara elektronik dan tentunya akan berimbas kepada efisiensi, efektivitas, dan percepatan dalam fasilitasi. Akhir kata barangkali yang bisa saya sampaikan, pemerintah Provinsi Jawa Barat bangga sekali menjadi salah satu pemerintah daerah yang menjadi pilot project untuk IPERDA. Terima kasih Pak Direktur yang telah memilih gitu ya, salah satunya Provinsi Jawa Barat yang sudah masuk di dalam pilot gitu ya untuk IPERDA ini, dan ini tentu saja akan membawakan semangat baik kepada Provinsi Jawa Barat maupun provinsi atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka proses reformasi hukum di Indonesia ini. Itu saja barangkali ucapan selamat datang yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi saya haturkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan sambutan selamat datang pada kesempatan kali ini. Baik Bapak, Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Gubernur Jawa Barat Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD. Disilakan dengan hormat. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Makmur Makbrun selaku Direktur Produk Hukum dan HAM Kementerian Dalam Negeri yang mewakili Kementerian. Yang saya hormati Forkopimda Provinsi Jawa Barat, salah satunya diwakili oleh Pak Bidi Budiman selaku Ketua Komisi 1. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah dan jajaran dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, para pejabat, bupati, wali kota, dan hadirin sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, kami sangat bahagia dan gembira menyambut baik kegiatan ini. Juga ini adalah salah satu inisiatif dari Pak Dr. Akmal Malik selaku Dirjen Otonomi Daerah yang juga berkenan hadir secara virtual. Hatur nuhun Pak. Kami merasa inilah yang kami tunggu-tunggu karena dari daerah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang
harus disinkronkan dengan nomenklatur dari pusat. Kedua, dunia ini sudah berubah, segalanya harus sudah bergeser ke dunia digital, termasuk akurasi dan sinkronisasi data yang membuat waktu kita bisa lebih produktif. Juga saya sampaikan dalam waktu 2 tahun kita harus mengapresiasi kerja keras dari seluruhnya pemerintah pusat maupun daerah bahwa ranking Indonesia dari 193 negara itu sudah membaik luar biasa ya. Dari ranking 107 kira-kira begitu menjadi naik 21 peringkat menjadi ranking 88. Dan ini terus harus kita perbaiki di semua dimensi kehidupan sampai suatu hari Indonesia bisa juara di minimal 10 besar karena semua dimensi pembangunannya sudah memaksimalkan yang namanya 4.0 atau digitalisasi. Kemudian tujuan dari IPERDA ini kurang lebih ada 6. Satu, memastikan kecepatan dan ketepatan karena waktu sangat berharga. Kalau kita bisa mengurangi hal-hal yang sifatnya redundant atau hal yang kurang produktif itu bisa kita selesaikan. Kedua, dengan mudah kita bisa mencari sehingga keterbukaan informasi menjadi mudah. Bahkan Pak Sekda tolong pertahankan bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah 2 tahun meraih provinsi informatif, itu kategori tertinggi di dalam keterbukaan informasi seluruh Indonesia. Yang ketiganya adalah clean and good governance ya, sehingga kalau ada hal-hal yang masih kurang itu masyarakat bisa protes, bisa mewacanakan sesuatu dan sebagainya. Kemudian tentunya COVID ini mengajarkan kita tidak boleh patah kalah, maka IPERDA ini juga meminimalkan tatap muka yang sebenarnya bisa digantikan secara virtual. Kemudian juga efisiensi biaya tentunya berhubungan, dan terakhir menjadi satu data, karena saya yakin jumlah perda di Indonesia ini ribuan ya, sehingga sangat berat kalau kita tidak lakukan secara maksimal. Kemudian IPERDA ini punya 4 keunggulan. Satu, memfasilitasi rancangan peraturan daerah, termasuk memfasilitasi rancangan peraturan kepala daerah. Jadi Pergub, Perwali, Perbub, itu juga difasilitasi, kemudian dari rancangan peraturan DPRD, kemudian juga proses cepat persetujuan pembahasan dan penandatanganan perda perkada bisa lebih cepat dan akurat. Ya. Nah, kemudian kita integrasikan, ini yang penting, dengan adanya IPERDA ini maka kita tidak pusing lagi, pasti sinkron sistem IPERDA ini di seluruh biro hukum yang ada di Jawa Barat khususnya. Kemudian nyambung nanti melihat apakah perda ini sudah ada turunan-turunannya masuk di dalam program rencana kerja di SIPD kita. Kemudian sistem online pelayanan yang juga sudah kita siapkan di Jawa Barat dan memudahkan koordinasi supaya tidak multitafsir dengan kementerian lembaga dan juga integrasi-integrasi lainnya. Nah, singkat cerita, IPERDA ini akan menyelesaikan 5 permasalahan. Itulah kenapa kami sangat senang dan terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri yang sudah menunjuk Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu pilot. Satu, jangan sampai ada namanya istilah Pak Jokowi itu hyper regulation ya. Semua urusan diperdakan. Ternyata tidak perlu. Kita ini terlalu banyak peraturan-peraturan yang sebenarnya tidak semua urusan hidup ini harus diatur, kira-kira begitu ya. Jadi ukuran produktivitas itu bukan jumlah banyaknya peraturan yang dikeluarkan sebenarnya. Jadi logika produktivitas sama dengan banyak perda itu menurut saya kurang tepatnya. Produktivitas tidak harus selalu identik dengan banyaknya perda per tahun yang harus dihasilkan. Kedua, seringkali tumpang tindih. Ini saya tahu ini PR dari kementerian, dari Pak Makmur Marbun ini pasti pusing kalau banyak sekali tumpang tindih yang akhirnya menghabiskan waktu untuk mengurai dan menganalisa, kemudian bisa
oleh sistem canggih ini menemukan inkonsistensi, boleh di sini, tidak boleh di perda lain, itu bisa ketahuan. Ini sangat luar biasa. Yang keempatnya jangan sampai multitafsir, ya. Ini seringkali permasalahan-permasalahan ini muncul dan terakhir menjadi disharmoni terkait itu. Nah, jadi itulah rasa bahagia kami, Pak Dirjen dan juga Pak Direktur terkait apa yang sedang kita ikhtiarkan. Kami komit melalui Pasekda memastikan seluruh 27 kota kabupaten ini akan taat, akan ngebut, melaksanakan IPERDA ini, sehingga dalam tahun 2021 Pasekda tolong pastikan semua wilayah di Jawa Barat itu sudah memahami IPERDA ini, sehingga kita menjadi contoh provinsi yang terdepan dalam e-government, kira-kira begitu. Karena e-government ini adalah bagian yang sudah tidak bisa dihindari, membuat kita bisa fokus ke visi misi yang lebih produktif dan konkret. Saya kira itu sambutan dari saya. Terima kasih tentunya, hatur nuhun, tetap semangat, dan saya titip pada yang menjalankan puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Pesan saya hanya satu, hati-hati, azan asar mirip dengan azan maghrib. Nah, jadi tetap fokus bekerja, tetap fokus pada apa yang kita kerjakan, kade pahili, kade tertukar, selamat melaksanakan ibadah saum, mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang lebih baik, salah satunya pribadi yang lebih produktif, lebih hemat, lebih transparan, lebih keren melalui IPERDA inisiatif dari Kementerian Dalam Negeri. Terima kasih, sampaikan salam Pak Direktur, Pak Tito, hormat kami luar biasa Kementerian Dalam Negeri sekarang, ngebut, ngupdate, dan selalu membimbing kami dengan baik. Terima kasih, hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Gubernur Jawa Barat yang telah menyampaikan sambutannya secara virtual. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia yang akan disampaikan oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Kami persilakan dengan hormat Bapak Dr. Andes Akmal Malik, MSI. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita bersama. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Jawa Barat, yang kami hormati Bapak Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Ibu Forkopimda Provinsi Jawa Barat, Bapak Sekda, Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kota se-Jawa Barat, Pak Direktur PHD, Kepala Biro Hukum, serta hadirin yang berbahagia. Pak Gubernur yang kami hormati, saya mohon maaf harus virtual melalui di dalam mobil, Pak, izin. Karena memang saat ini saya dalam perjalanan menuju rapat untuk persiapan PON di Papua. Jadi sekali lagi kemarin terjadwal, memang kami akan hadir bersama-sama dengan Pak Gubernur secara fisik di Bandung. Tetapi karena semalam ada arahan dari Pak Menteri untuk mewakili beliau, rapat persiapan PON bersama dengan Kementerian Pemuda Olahraga dan pemerintah Provinsi Papua. Jadi mohon izin saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan launching aplikasi IPERDA tingkat kabupaten kota di Jawa Barat ini secara daring.
Pak Gubernur dan Bapak Ibu peserta acara yang kami hormati, tentunya secara pribadi kami ingin mengucapkan dan seluruh jajaran di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga peserta acara pada hari ini. Semoga kita tetap kuat, sehat, menjalankan aktivitas, dan terutama mudah-mudahan bulan yang penuh barokah ini menjadi sebuah momentum yang baik bagi kita bersama dalam rangka launching aplikasi IPERDA tingkat kabupaten kota se-Jawa Barat. Bapak Gubernur yang kami hormati, kami memang sengaja memilih Jawa Barat sebagai lokasi untuk launching ini, di samping juga Provinsi Banten yang sudah kita lakukan bulan yang lalu. Karena apa? Karena memang Jawa Barat ini adalah gudangnya inovasi. Data menunjukkan ya, dari tahun 2018 sampai dengan 2019 yang lalu, secara berturut-turut itu Jawa Barat itu adalah meraih peringkat 1 dan peringkat 2 pemerintah provinsi terinovasi se-Indonesia. Demikian juga dengan hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah kita menunjukkan 2017 dan 2018 Jawa Barat juga masuk kepada daerah yang memiliki prestasi yang tertinggi dalam pemerintah provinsi se-Indonesia. Tentunya momentum ini kami berharap bisa memberikan semangat kepada Kemendagri juga, tidak saja kepada Jawa Barat, untuk lebih inovasi juga ke depan, dan tentunya juga akan lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada seluruh pemerintah provinsi dan pemerintah kota se-Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin saudara yang berbahagia, kami sekali lagi mengucapkan terima kasih Pak Gubernur sudah berkenan untuk menjadikan Jawa Barat sebagai tempat launching kedua bagi IPERDA. Tahun ini memang seperti dikatakan oleh Pak Gubernur, kami agak sedikit mengebut langkah-langkah inovasi sebagaimana arahan Bapak Presiden. Kita tahu bahwasanya otonomi daerah itu memiliki tujuan 3. Pertama, untuk mendorong masyarakat lebih sejahtera, kemudian mendorong pelayanan publik jauh lebih baik ke depan, dan terakhir adalah untuk mendorong hadirnya inovasi agar kualitas pelayanan masyarakat lebih baik di masa yang akan datang. Ternyata pandemi COVID-19 ini mendorong kita lebih inovasi lebih cepat. Keterpaksaan kita untuk menjaga jarak, kemudian oleh karena kondisi yang harus menjaga keselamatan, pendekatan daring adalah hal yang harus kita lakukan. Itu kenapa kami juga mendorong pada tahun ini, insya Allah nanti pada tanggal 26 April pada hari ODA, kami juga akan meluncurkan secara resmi 3 produk inovasi dari Kemendagri pada tahun ini. Pertama, salah satunya adalah IPERDA yang saat ini akan kita launching di Jawa Barat. Nanti juga ada kami punya ILPPD. Kita tidak perlu lagi membuat laporan tebal seperti yang dilakukan selama ini, yang sangat kita akan membuat kebijakan yang list paper, kemudian pelaporan cukup di entry saja, tidak perlu datang ke Jakarta lagi, menghemat biaya perjalanan dinas kita. Kemudian juga kami akan meluncurkan nanti satu lagi, namanya adalah SIMUDAH, Pak Gubernur. Itu sistem informasi mutasi daerah. Ini adalah terobosan kami sudah agar ASN tidak perlu lagi ini 3 ini yang kami coba nanti luncurkan pada tanggal 26 April 2021 ini. Tentunya 3 terobosan yang kami lakukan pada tahun ini adalah terinspirasi dari teman-teman dari Jawa Barat. Kalau Pak Gubernur punya Jabar Juara, kami juga ingin punya Kemendagri yang sangat bagus dalam melayani teman-teman dari provinsi dan kabupaten kota. Kami memang hadir untuk membantu Bapak Presiden agar teman-teman Pemda itu bisa melaksanakan pelayanan lebih baik lagi.
bisa memberikan kesejahteraan yang optimal kepada masyarakat. Dan tentunya prestasi yang lebih baik nanti di Indonesia. Pak Nur dan Bapak Ibu peserta yang kami hormati, kita memahami bersama kondisi COVID-19 sekarang masih belum mereda, dampaknya sangat nyata, ekonomi kita jatuh luar biasa. Nah, tentunya dibutuhkan langkah-langkah yang efektif dan langkah-langkah yang efisien agar semua pihak, termasuk pemerintah daerah, menyiapkan regulasi-regulasi yang efektif juga. Kami sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Pak Gubernur tadi, kita sudah saatnya berhenti menjadikan produktivitas membuat perda itu sebagai indikator keberhasilan. Kita sudah mengalami obesitas regulasi, ratusan ribu regulasi yang sudah kita buat. Regulasi-regulasi itu pun yang kita buat kita tidak tahu apakah masih layak nggak untuk dipakai. Kami seringkali menyampaikan Pak Gubernur, banyak di antara OPD kita, banyak di antara SKPD kita, pemerintah daerah kita itu kita khawatirkan mengalami keracunan regulasi, Pak. Apa kami katakan X karena apa? Mereka terus mengkonsumsi regulasi-regulasi yang sudah expired. Dinamika perubahan yang terjadi di tingkat pusat seringkali tidak bisa diikuti secara cepat oleh pemerintah daerah karena beratnya beban Pemda. Banyaknya persoalan yang harus diurus oleh pemerintah daerah. 32 urusan ditambah lagi kepentingan 76 KL yang semua harus dilakukan oleh Pemda, membuat Pemda itu sangat berat dalam memahami dan menindaklanjuti regulasi-regulasi itu. Itu kenapa kita butuh kecepatan. Sementara kita memahami bahwasanya kebutuhan masyarakat itu juga tidak hal yang tidak bisa kita abaikan. Regulasi penting bagi teman-teman OPD untuk memastikan apa yang mereka lakukan itu sesuai dengan aturan. Tetapi juga kita ingin mengetahui produktivitas yang produktif itu juga menyebabkan kita memiliki keterbatasan untuk mereview apakah produk-produk regulasi yang sudah kita buat itu masih layak nggak untuk dilakukan. Kami mengidentifikasi ketika ada OPD dan pemerintahan daerah yang kami katakan tidak bagus dalam melayani masyarakat, lamban, kemudian prosedur berbelit-belit, kemudian juga tidak inovatif. Kami katakan ini adalah ciri-ciri dari adanya keracunan regulasi pada pemerintah daerah dan OPD kita. Kita harus memberikan obat yang tepat agar teman-teman Pemda bisa bekerja dengan tepat. Tentunya regulasi yang efektif dan efisien adalah jawabannya. Nah, bagaimana dengan regulasi yang sudah ada saat ini? Ribuan lebih regulasi yang sudah beredar dan dibuat oleh teman-teman dari Pemda maupun dari DPRD. Kami menghimbau kepada teman-teman dari pemerintah daerah untuk segera melakukan review, melakukan segera evaluasi terhadap perda-perda yang pernah dibuat. Jangan-jangan perdanya itu adalah menjadi penghambat dari teman-teman birokrasi, teman-teman dari OPD dalam bekerja. Nah, inilah kenapa kita membuat sebuah instrumen aplikasi seperti ini untuk memudahkan teman-teman dari Pemda berkomunikasi dengan pusat, memudahkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi regulasi-regulasi yang sudah mereka buat selama ini. Dan tentunya kita juga ingin ke depan produk-produk hukum yang akan dibuat oleh pemerintah daerah itu lebih mudah dievaluasi. Tadi Pak Gubernur mengatakan berharap aplikasi ini tidak cuma sebatas mempermudah tata kelola, tetapi juga kita harap bisa mendeteksi terjadinya tumpang tindih norma antara satu produk hukum dengan produk hukum lain. Jangan-jangan di produk hukum yang sudah dibuat, apakah itu dalam bentuk perda atau perkada, sudah diatur oleh pada regulasi yang lain. Dan barangkali juga bertentangan dengan produk hukum yang lebih tinggi. Hal-hal seperti inilah yang kami katakan, kami ingin mencoba melakukan perbaikan-perbaikan, dukungan dari pemerintah provinsi dan kabupaten kota menjadi hal yang sangat kami butuhkan. Kami bersyukur, alhamdulillah, Pak Gubernur selalu menyampaikan hal-hal yang positif. Selalu tanda kutip mengkritisi kita agar kita lebih baik memberikan pelayanan kepada teman-teman dari provinsi dan kabupaten kota. Hatur nuhun Pak Gubernur atas segala masukannya. Iperda ini juga adalah salah satu bentuk dari jawaban kami terhadap
fasilitasi yang lebih cepat dan lebih murah. Kami berharap ke depan mudah-mudahan kolaboratif governance yang kita coba galang ke depan akan bisa kita aplikasikan dengan baik. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu yang kami hormati, integrasi IPERDA juga akan kita lakukan nanti dengan SIPD dan beberapa sistem informasi lainnya yang ada di Kemendagri. Memang saat ini terkesan kami di Kemendagri mencoba untuk secara sendiri-sendiri melakukan terobosan-terobosan di Dirjen Oda, Dirjen Keuangan Daerah, Dirjen Adwil, dan komponen-komponen lain sekarang tengah berpacu untuk mencoba mendorong hadirnya inovasi-inovasi agar Kemendagri bisa hadir melayani pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota dengan baik. Arahan Bapak Mendagri kepada kami, kita harus hadir untuk memberikan dukungan, kita harus hadir untuk memberikan fasilitasi agar hubungan antara pemerintah pusat dalam bentuk kementerian dan lembaga non-kementerian dengan Pemda itu berjalan secara sinkron. Terjadinya sinkronisasi hubungan antara pusat dan daerah sangat tergantung seberapa efektif kita membangun komunikasi, seberapa efisien kita membangun komunikasi. IPERDA hadir untuk melakukan segala hal agar kita bisa menghadirkan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Bapak Ibu dan yang kami hormati, akhirnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu, tenaga, pikiran kita semua, dan tidak lupa sekali lagi kami sangat memberikan apresiasi kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Kang Emil, beserta seluruh jajaran pemerintah Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan respon positif dalam mengaktualisasikan sistem IPERDA di tingkat kabupaten kota. Demikian hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan, karena saya menyampaikan ini dari atas mobil ini, Kang Emil. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita untuk tetap semangat. Jabar juara akan lebih juara lagi, dan Kemendagri akan mampu memberikan pelayanan lebih baik kepada seluruh pemerintah daerah. Mohon maaf, kami akhiri dengan billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutan untuk kita semua pada kesempatan kali ini. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya akan kita saksikan bersama prosesi launching IPERDA Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Barat yang akan ditandai dengan menekan layar tablet oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat dan Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Oda. Untuk itu kami silakan Bapak Sekda dan Bapak Direktur untuk dapat naik ke atas panggung menuju tablet yang telah disediakan. Dan adapun prosesi launching ini akan dipimpin oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Baik, selanjutnya mohon berkenan Bapak Gubernur Jawa Barat untuk dapat melaunching IPERDA Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Terima kasih. Sebelumnya saya haturkan terima kasih atas nasihat arahan dari Pak Dirjen, Pak Kamal Malik, luar biasa Pak, kita satu frekuensi. Juga saya ingin menyapa yang hadir dari Pemprov Bali, Kabupaten Tuban, Kabupaten Probolinggo, Riau, Bangka Belitung, Toba, Kota Padang, dan Kota Denpasar yang juga menyimak acara kita ini. Secara fisik nanti Pak Direktur dan Pak Sekda yang akan menekan tombolnya, tapi secara lisan saya yang akan memulai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini IPERDA di Jawa Barat secara resmi dimulai. Boleh tepuk tangan yang paling meriah Bapak Ibu dengan prosesi launching IPERDA Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Barat. Aplikasi IPERDA
adalah sebuah inovasi dan terobosan yang dilahirkan Kemendagri melalui Ditjen Otonomi Daerah untuk menyediakan aplikasi layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah secara tematik untuk meningkatkan dan mendayagunakan kecepatan teknologi, informasi, dan komunikasi dalam hal fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah agar sejalan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan pemerintah. Tepuk tangan Bapak Ibu sekali lagi yang paling meriah untuk prosesi launching. Dan Bapak Sekdes atau Bapak Direktur mohon untuk berkenan berfoto bersama terlebih dahulu. Dan kami undang untuk dapat bergabung anggota FKPD atau yang mewakili Bupati Wali Kota dan juga Ketua DPRD Kabupaten Kota yang sudah hadir. Dan juga kami undang kepada Asisten Pemhukesos, mohon berkenan Ibu dan juga Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat. Kami persilakan untuk dapat bergabung mengikuti sesi foto bersama. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Muhammad Ridwan Kamil yang telah berkenan hadir secara virtual dan melaunching acara kita pada hari ini. Terima kasih Bapak, sehat selalu. Baik tim dokumentasi, mohon berkenan untuk dapat mengambil foto yang luar biasa pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan menyaksikan bersama sesi foto bersama pada kesempatan kali ini. Baik, mohon izin menghitung 1, 2, 3. Mohon izin mengepalkan tangannya Bapak Ibu supaya semangat. Jika saya bilang Jabar, boleh semuanya juara. Jabar! Sekali lagi Jabar, sekali lagi Jabar. Baik, boleh tepuk tangan untuk kita semuanya Bapak Ibu, terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat semula. Terima kasih juga tentunya Bapak Sekda dan juga Bapak Direktur yang telah berkenan bergabung untuk prosesi launching Iperda Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Barat. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya kita bersama-sama akan menyaksikan sebuah video testimoni terkait dengan Iperda Kabupaten Kota seprovinsi Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita bersama. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Akmal Malik, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, ingin menyampaikan bahwa keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan sebuah elemen yang penting dalam mendorong terciptanya clean dan good governance. Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah mencoba menghadirkan sebuah terobosan baru dalam penerapan sistem informasi berbasis elektronik, yaitu aplikasi Iperda. Aplikasi Iperda adalah aplikasi layanan berbasis digital bagi pemerintah daerah yang membantu percepatan proses fasilitasi dan koordinasi seluruh rancangan produk hukum daerah agar sejalan dan harmonis dengan peraturan perundang-undangan serta kebijakan pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, peran pemerintah daerah tidak hanya sebagai fasilitator dan regulator, tetapi juga sebagai akselerator dalam pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas. Saya mewakili Kementerian Dalam Negeri mengucapkan selamat dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas peran seluruh pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pemerintah pusat yang telah memberikan respon sangat positif dalam mendukung pengintegrasian sistem Iperda provinsi dan kabupaten kota. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten kota adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan nasional, sehingga harus ada sinkronisasi penyelarasan kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan juga daerah dalam melaksanakan program-program pembangunan. Nah, telah hadir sebuah inovasi namanya Iperda.
Perda ini merupakan sarana yang inovatif dalam pembentukan produk-produk hukum daerah sehingga bisa meminimalisir inkonsistensi, disharmonisasi, dan tumpang tindih aturan sehingga akan memberikan jaminan kepastian hukum di masyarakat dan meningkatkan legitimasi pemerintah di mata masyarakat juga. Karenanya saya mengapresiasi hadirnya inovasi e-Perda ini yang dihadirkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk dipergunakan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kota kabupaten. Semoga e-Perda ini selalu sukses menghasilkan produk-produk hukum yang harmonis, sinergis, dan bermanfaat untuk kepentingan pembangunan di daerah, khususnya di Provinsi Jawa Barat. Tetap semangat dan sukses untuk e-Perda yang luar biasa ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setiawan Wangsaatmaja, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Adanya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBI yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan pengguna lainnya dapat mewujudkan efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel. Salah satunya melalui e-Perda sebagai inovasi yang dikembangkan dalam pembentukan produk hukum, khususnya produk hukum daerah. Hal ini akan dapat berpengaruh terhadap inovasi indeks. Kami bangga Jawa Barat ditunjuk sebagai pilot project penerapan e-Perda yang akan meningkatkan penggunaan teknologi dalam pelayanan, sehingga akan menghasilkan pemerintahan yang efektif, efisien, dan memenuhi tuntutan masyarakat. Demikian, semoga e-Perda ini dapat dipergunakan baik di provinsi maupun di kabupaten kota di Jawa Barat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bima Arya, Wali Kota Bogor, mengucapkan selamat atas di-launchingnya aplikasi e-Perda oleh Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Inovasi dan terobosan dalam digitalisasi pembentukan produk hukum daerah sangat membantu seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan layanan dan kecepatan dalam menerbitkan produk hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan adanya kemudahan fasilitasi dan harmonisasi melalui aplikasi ini, diharapkan produk hukum daerah yang dihasilkan dapat lebih berkualitas guna mendorong terciptanya reformasi regulasi serta integrasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pengawasan serta pembinaan produk hukum daerah. Untuk itu, Kota Bogor mendukung penuh terlaksananya e-Perda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Arahim, Wakil Wali Kota Bogor, mendukung e-Perda. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atan Trisnanto, Ketua DPRD Kota Bogor, mendukung e-Perda. Yes. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, setelah kita menyaksikan bersama video testimoni dari para sosok-sosok hebat kebanggaan Jawa Barat, selanjutnya kita akan mengikuti bersama simulasi e-Perda yang akan dipandu oleh Kepala Bagian Hukum dan HAM Kota Bogor. Kami persilakan Bapak Alma Wiranta SH MSIhan, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, saya banggakan pejabat dan pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri, hadir Pak Direktur Produk Hukum Daerah. Yang saya hormati Bapak Sekda serta Ibu Asisten dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati yang mewakili Pak Kapolda dan Rem dari Kajati, dari DPRD Provinsi Jawa Barat, serta rekan-rekan seluruh undangan, baik dari pemerintah, daerah, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia, secara offline maupun secara online.
Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan atau implementasi Perda Kota Bogor ditunjuk. Seizin Ibu Karo Hukum dan HAM, kami akan menyampaikan inovasi yang telah kami jalankan di dalam pembentukan produk hukum daerah berupa Perda dan Perkada. Beberapa hal yang sudah kami lakukan, tentunya di dalam proses pembentukan produk hukum daerah ini kita harus mempelajari 5 tahap, mulai dari penyusunan, perancangan, pembahasan, pengesahan, dan publikasi. Semua proses itu sudah dilakukan oleh teman-teman dari bagian hukum, dan bagian hukum ini juga tentunya berkonsultasi kepada Biro Hukum Provinsi serta Kanwil Kumham, karena dengan adanya Undang-Undang 15 2019 ini merubah tata cara dan prosedur apa yang sudah berjalan selama ini. Kami dari pemerintah kota, dari bagian hukum dan HAM, menyampaikan dengan adanya Perda ini menjadi sebuah terobosan yang luar biasa. Beberapa sudah kita lakukan dan mempermudah, dan kita dapat saksikan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, setelah kita melakukan login, tiap-tiap kabupaten kota itu mendapatkan ID dan password, sehingga akun yang sudah diberikan ini tidak diberikan kepada lain, itu rahasia kepada setiap Biro Hukum maupun dari bagian hukum kabupaten kota. Setelah kita masuk ke dalam aplikasi, di situ ada tampilan khusus untuk Provinsi Jawa Barat. Kita akan masuk salah satu kabupaten dan kota, dalam hal ini kami di Kota Bogor. Kemudian produk hukum daerah apa yang akan diajukan? Nah, kami dalam hal ini menyampaikan rancangan produk hukum berupa peraturan daerah. Di dalam penyampaian produk hukum daerah ada beberapa tentunya dokumen yang harus disampaikan dan disiapkan. Yang pertama, judul yang akan kami sampaikan yaitu berupa rancangan peraturan daerah pengembangan, pemberdayaan, dan pelindungan koperasi dan usaha mikro. Kemudian Bapak Ibu, untuk nomor fasilitasi yang kami mintakan kepada gubernur dan tanggalnya diisi. Ya, itu tertuang tanggal 9 Maret 2021. Kemudian dari dokumen-dokumen, ada 5 dokumen yang harus kita siapkan. Yang pertama, surat permohonan evaluasi atau fasilitasi kepada Gubernur Jawa Barat dalam bentuk PDF. Kemudian yang kedua, kita mengupload draft atau rancangan dari peraturan daerah tersebut. Selanjutnya yang ketiga, menyampaikan surat persetujuan pengajuan Pemperda, dalam hal ini tahun 2020. Kemudian kami menyampaikan surat hasil verifikasi dari bagian hukum. Dan yang terakhir, kami mengupload hasil pembahasan tingkat pertama yang dilakukan oleh perangkat daerah, bagian hukum, dan Pansus DPRD Kota Bogor. Untuk penanggung jawab, saya sendiri kepala bagian hukum, dan setiap pengiriman ini ada nomor khusus yang diberikan kepada beberapa pejabat untuk notifikasi. Khusus untuk produk hukum daerah yang dikirim dari Kota Bogor ini akan sampai kepada 8 pejabat. Yang pertama kepada Gubernur Jawa Barat, kemudian kepada Sekda Provinsi Jawa Barat, yang ketiga Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat,
Kemudian yang keempat, Kakanwil Kumham, Jawa Barat. Yang kelima, Wali Kota Bogor. Keenam, Sekda Kota Bogor. Yang ketujuh, Wakil Wali Kota Bogor. Dan kedelapan, Kepala Bagian Hukum dan HAM. Nah, setelah ini semua sudah kita siapkan, kemudian kita submit. Baik, alhamdulillah sudah tersimpan dan notifikasi terkirim kepada 8 pejabat tersebut. Ada satu kelupaan pejabat, Bapak Ibu. Ketua DPRD Kota Bogor juga menerima notifikasi terhadap ada hal tersebut. Dan alhamdulillah saya sudah menerima notifikasi. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, kami dari pemerintah Kota Bogor dari bagian hukum melihat pentingnya inovasi ini dan sangat berterima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri. Harapan kami sebagai launching kegiatan ini untuk menguatkan inovasi yang sudah berjalan dan mempermudah bagaimana pembentukan produk hukum yang selama ini kami rasakan cukup lama. Dan alhamdulillah dengan inovasi ini sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah Kota Bogor mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya kepada Dirjen Oda, Direktorat Produk Hukum Daerah, mendapatkan hasil yang luar biasa. Dalam waktu kurang lebih 4 menit, ini ada peningkatan yang luar biasa. Sebelumnya saya 10 menit, ini 4 menit sudah bisa terrealisasi kegiatan ini. Demikian yang bisa kami sampaikan dari bagian hukum dan HAM. Semoga apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua menjadi insan yang bisa bekerja dengan lebih baik dengan pengawasan dan pembinaan daripada pimpinan tentunya di tiap wilayah daerah masing-masing. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Almawiranta yang telah memandu sesi simulasi IPERDA pada hari ini. Dan Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya sesi simulasi yang baru saja kita ikuti bersama, maka berakhir pula rangkaian acara launching IPERDA Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Barat pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena kebetulan sudah diatur di Permendagri 70 2019 ada SPD, salah satu di sana yaitu pengelolaan terkait dengan IPERDA. Nah, IPERDA tersebutlah yang coba kita kembangkan dalam waktu dekat ini, dalam arti dengan situasi yang pandemi ini memaksa kita untuk melakukan suatu terobosan-terobosan untuk penyelesaian tugas-tugas kita. Salah satu yang kami lakukan di Direktorat Produk Hukum Daerah, bagaimana kita memfasilitasi produk hukum daerah itu berupa perda dan perkada dengan cepat dan tepat. Setelah kita launching kemarin tanggal 13 Januari, kita merasakan bagaimana kita mendapat kemudahan berkomunikasi ataupun melakukan proses terhadap usul-usul daripada daerah, terutama dari provinsi. Kami coba sudah rancang dan sudah kita kembangkan bagaimana IPERDA ini bisa digunakan oleh provinsi dalam memfasilitasi usulan perda dengan perkada dari kabupaten kota. Harapan kita nanti bagaimana Kabupaten A melakukan ataupun mencoba merancang perda di daerahnya. Tentunya mereka pun cukup melihat di bank data yang ada di perda tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Romiani, Kepala Biro Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat, sangat mengapresiasi
inovasi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Direktorat Produk Hukum Daerah, Dirjen Otonomi Daerah, yang berkeinginan untuk mengakselerasi fasilitasi pembentukan produk hukum daerah yang merupakan satu temuan yang sangat akan membantu terselenggaranya hubungan yang lebih sinergis antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Mudah-mudahan ini akan dapat digunakan oleh seluruh provinsi dan kabupaten kota secara nasional, sehingga sinergi antara pusat, provinsi, dan kabupaten kota akan semakin baik. Terima kasih. Bila Pak Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sehat. Saya Sujonggo, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan sarana untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hadir e-Perda merupakan inovasi yang dikembangkan oleh Kemendagri untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pembentukan peraturan daerah. Kanwil Kumham Jabar menyambut baik hadirnya e-Perda yang dapat membantu pemerintah daerah di Jawa Barat dalam membentuk peraturan daerah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, aplikatif, dan mampu mendukung kebijakan pemerintah pusat. Kanwil Kumham Jabar selama ini selalu bersinergi dengan seluruh pemerintah daerah di Jabar, baik provinsi maupun kabupaten kota dalam pelaksanaan tugas pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Raperda. Kami turut bangga Jawa Barat menjadi pilot project untuk penerapan e-Perda, dan semoga penerapan e-Perda dapat mendukung Jawa Barat menjadi provinsi juara lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.